Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam kita sanjungkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penghormatan saya kepada UKM Megahplik yang sudah hadir pada hari ini ya. Para mahasiswa sekalian, kali ini kami dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis produk teknologi tepat guna, jadi disingkat PKMBP-TTG, dengan judul pemberdayaan UKM Megahplik dan dengan inovasi sabun berbahan dasar minyak plik. Pelaksananya adalah saya sendiri, Rita Khotir, dengan Ibu Dr. Murna Muzaifah. Jadi Ibu Dr. Murna hadir bersama kita pada hari ini ya. Sementara pada pelatihan sebelumnya, Bu Murna sedang umrah, jadi nggak sama kita. Nah, beliau adalah dosen pada Prodi Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Syah Kuala. Kemudian pemateri kita atau narasumber kita pada pelatihan 1, Ibu Aniza, hadir juga hari ini, kembali ingin memandu kita dalam praktek pembuatan sabun. Tahap 2, aku mau kasih nama, kenapa? Karena praktek yang kita lakukan pada hari ini, resepnya berbeda dengan yang pada pelatihan 1. Jadi nanti kita udah ada 2 resep. Di pelatihan 1 kepada para peserta kan sudah Umu kasih brosur. Di situ ada 1 resep. Nah, hari ini juga kita akan berikan resep yang kedua. Nanti kita coba apakah kompilasi kita buat brosur baru yang ada 2 resep. Jadi sebenarnya membuat sabun itu memang banyak resepnya dan kita bisa mengembangkan lagi resep kita. Nah, ini kita mencoba resep yang dibuat oleh orang lain ya. Seperti itu. Nah, jadi acara pada hari ini tidak seperti pelatihan yang pertama. Pelatihan yang pertama kan kita ada dulu materi atau presentasi dulu. Nah, hari ini kita umur rasa tidak perlu ada lagi presentasi yang panjang lebar ya. Kita langsung ke prakteknya. Nah, mungkin sekilas sabun sendiri yang sudah dikemas sama mahasiswa dan ada kita kasih dulu label ecek-ecek dulu ya, seperti ini kira-kira yang kita mau coba jual ke pasar untuk digunakan. Kemudian apa dasarnya atau latar belakang kita mengembangkan inovasi sabun berbahan minyak plik? Kita ketahui pada industri pengolahan PU itu hasil utamanya adalah PU. Jadi kita punya hasil lain yaitu minyak plik. Dulu minyak plik ini sebenarnya adalah produk utama dari pengolahan PU, di mana fungsi minyak plik ini adalah sebagai minyak makan atau minyak goreng keluarga. Nah, sekarang minyak goreng dari minyak plik sudah kalah dengan minyak goreng komersial seperti Bimoli dan lain-lain merek yang kita kenal di pasar ya. Dan harganya juga jauh lebih murah karena dia adalah minyak goreng berbasis minyak kelapa sawit. Sementara kita kan PU ini dari kelapa, jadi minyak goreng yang produk itu sabun. Nah, sabun ini pun bisa kita gunakan sebagai sabun wajah dan sabun mandi. Jadi sabun yang kira-kira nilainya juga nilai ekonomisnya lebih tinggi berbanding sabun yang digunakan mungkin untuk cuci piring atau cuci pakaian. Jadi sabun yang mandi ataupun sabun wajah itu harganya lebih mahal. Nah, inilah yang kita mau coba hari ini dan dengan pelatihan pertama hasil sabunnya seperti ini. Hari ini pembedanya adalah kita menambah sorbitol di dalam resep. Nah, sorbitol ini adalah istilah tadi gula alkohol. Jadi dia pemanis, tapi bukan gula dari tebu. Gula pasir yang kita minum ya, bukan gula itu. Nah, tujuan penambahan sorbitol ini adalah untuk membuat sabun itu lebih transparan lagi. Jadi kita mau lihat nanti bagaimana hasilnya ya. Apakah betul-betul berbeda kalau tanpa sorbitol dengan ada sorbitol. Nanti terserah kepada kita mau coba produksi yang mana, apakah yang dengan sorbitol atau tanpa sorbitol. Di sini juga ada mahasiswa umum yang sudah hadir yang minat penelitian yang rencananya nanti akan meneliti formulasi sabun plik dengan kombinasi komposisi sorbitol. Coba kita lihat hasil penelitiannya apa yang direkomendasikan untuk minyak plik ini. Kira-kira jumlah sorbitol yang terbaik itu yang berapa persen. Nah, jadi itu kira-kira latar belakangnya kenapa kita ada inovasi sabun berbahan dasar minyak tadi untuk memberikan nilai tambah kepada UKM Megahplik. Nah, selain acara hari ini dengan praktek membuat sabun,
saya dengan Ibu Murna sudah menyediakan paket produksi, fasilitas produksi apa aja isinya. Di sini bisa bersama, ada kompor dulu, kompor dikasih sama Umu yang seperti itu, portable. Nah, tapi kompor ini 2 in 1, jadi boleh pakai gas kayak Umu yang kecil, boleh juga disambung ke gas melon atau gas besar, bisa. Kemudian ada keranjang ya, ada isi di dalamnya. Mulai dari cetakan silikon, masing-masing dapat 3. Kemudian pengadu ya, termometer, spatula dan saringan ya. Kemudian juga wrapping plastik untuk bungkus sabunnya kalau udah jadi. Kalau untuk label nanti dikasih menyusul sama Umu label sabunnya. Kemudian ada untuk pancinya. Kenapa Umu juga memberikan 1 set panci? Karena semua peralatan buat sabun nggak boleh dibawa ke dapur. Kita sudah sepakati bahwa ini adalah proses yang melibatkan reaksi kimia dan kita nggak mau kenapa-kenapa nanti ada keracunan dan sebagainya. Jadi ini khusus, tidak mengganggu aktivitas. Jadi tinggal dicari meja nanti di rumah, dia satu tempat untuk produksi sabun. Jadi ada untuk pemanasan, stainless zebra ini. Kemudian untuk mengaduk tadi NaOH dengan air, Umu kasih ini aja, mangkok kaca ya. Kemudian biar lebih aman kerja juga pakai ini ya, biar cantik ya. Jadi kita minta nih perwakilan yang udah hadir langsung pakai. Kita tolong Bu Murna memasangkan ke Bu Linda ya. Akan dipasang simbolis ya. Linda ini untuk sebenarnya untuk selain kan? Ini Melindungi kan? Ini memang SOP-nya harusnya kalau produksi kayak itu dia. Jadi seragam produksi lah. Mudah-mudahan kerja kita juga nanti tidak mengotori pakaian kita ya. Selain hasil olahan kita juga bersih. Kita juga tidak kotor dengan bahan-bahan sabun. Oke, kemudian Umu juga menyediakan 1 set bahan kimianya. Jadi tinggal ngadu-ngadu aja. Semua sudah disediakan. Sudah ditimbang tadi, ini ada glisero, ada tulisan ya. Setelah dipakai nanti kosong dicuci bersih, disimpan. Ambil lagi bahan baku masih banyak di sini. Nah, ini untuk 1 resep yang akan kita uji hari ini, masing-masing bawa pulang lagi 1 resep untuk buat sendiri di rumah. Semuanya ada kecuali ini, Umu langsung kasih 1 kilo. Pembuatan nanti cuma butuh 200 gram ya. Kalau yang lain nggak perlu ditimbang lagi, tinggal diaduk seperti itu. Dan itulah harapannya. Dari kita nanti dari tim khawatir, pertama ini mendapat fasilitas produksi gratis, kemudian juga bahan-bahan produk, dan kemudian kita bisa sisihkan untuk membeli bahan kimia, dan kalau ada kelebihan itulah menjadi penghasilan kita dari pengolahan sabun. Nah, itu mungkin dari Umu sebagai pengantar. Kita langsung lanjut ke praktek membuat sabunnya ya. Dalam hal ini mungkin langsung dipandu oleh Ibu Anissa Kadatinya. Sebelum kita hidupkan api, kita sudah sediakan panci tadi. Nah, ke dalam panci ini apa yang kita masukkan? Kita masukkan dulu minyak. Kita masukkan dulu minyaknya, minyak kelapa. Nah, ada spatula nanti bisa membantu untuk efisiensi ya, misalnya minyak di wadah kita pakai spatula. Setelah minyak kita akan masukkan asam stearat. Nah, di brosur kemarin ini namanya bahan 1 kita persiapkan ya. Nah, kita masukkan sekarang asam stearat. Tadi minyaknya itu adalah 140 gram. Jadi mahasiswa bisa tolong dibagikan resep yang dipotong-potong tadi ya. Kemudian asam stearatnya sebanyak 60 gram. Ini kita aduk ya. Kita aduk. Dan sudah bisa kita hidupkan api ya. Setelah kita
campurkan minyak dan asam stearat, kita akan nambah ada 3 bahan tadi, minyak kelapanya atau minyak klik, kemudian asam stearat dan gliserin. Oke, bisa kita hidupkan api kecil saja. Nah, tujuan kita memanaskan ini adalah untuk melarutkan tadi asam stearat ke dalam minyak ya. Karena asam stearat kita gunakan tadi dia berbentuk granula ya atau butiran. Nah, kita sudah belajar juga di pelatihan tahap 1 bahwa membuat sabun itu ada 3 cara. Yang pertama kan metode dingin atau cara dingin. Yang kedua metode panas. Nah, ini adalah metode panas karena kita harus menggunakan kompor. Nah, apa keuntungan kita membuat sabun dengan metode panas? Salah satunya adalah kita bisa menghasilkan sabun yang transparan. Nah, karena tadi kita targetnya memang buat sabun yang lebih mahal, itu sabun wajah atau sabun mandi, kita pilih yang metode hot process untuk menghasilkan sabun yang transparan. Nah, di sini tadi di paket usaha Umu juga menyediakan termometer ya. Di sini nanti kita perlu termometernya untuk mengukur suhu pemanasan, jangan lebih dari 95 derajat Celcius.
lebih semangat ya bisa menghadirkan produk baru di masyarakat, yaitu sabun berbahan dasar minyak kulit yang hipotesis umum hal itu dinilai ya. Hipotesisnya adalah bahwa sabun ini bisa berkhasiat kesehatan kulit. Mudah-mudahan ya hasilnya positif sesuai dengan kita prediksi. Kenapa? Karena ada jurnal yang kamu baca, konsentrasi sekitar 1-2% minyak kulit aja pada produk obat kulit itu sudah bisa menahan antimikroba. Nah, dalam resep sabun kita tadi komposisi minyak kulitnya 20%. Jadi kita yakin bahwa sabun kita akan bermanfaat untuk kesehatan, terutama di antimikrobanya. Seperti itu. Oke, kemudian simbolis juga kita akan melakukan penyerahan yang lebih ini mungkin kompornya ya. Kayak masing-masing menerima ya satu set fasilitas produksi yang program kita serahkan kompornya ya, kompor portable. Nanti Umi akan buat berita acara untuk ditandatangani, tapi belum siap ya, kita menyusun. Mudah-mudahan ya pengadaan fasilitas ini hibah dari Universitas Syafalah memberikan semangat kepada para mitra untuk berkomitmen tadi berusaha produksi. Jadi semangat dulu pertama, produksi dulu, nanti kita sama-sama bantu pemasaran. Nah, mudah-mudahan lancar, jadi kita bisa berkelanjutan produksinya. Kemudian kenapa harus kita berkomitmen? Karena ini adalah uang hibah dari negara, mereka diberikan. Nah, kebetulan kita yang menerima sangat bersyukur. Kenapa tidak orang lain yang menerima? Alhamdulillah hari ini kita terpilih sebagai penerima. Oleh karena itu, kalau kita berkomitmen untuk menggunakannya, mengoptimalkan dia tidak sia-sia, maka kita sudah membuktikan amanah kita menerima dana bantuan tersebut. Nah, seandainya kita nggak ada komitmen, maka sebaiknya dari awal kita tidak bersedia dan kita memberikan kepada orang lain yang lebih bersedia. Seperti itu. Nah, dikatakan juga dalam Al-Quran kalau sudah ada tidak dimanfaatkan itu namanya mubazir ya, sia-sia. Nah, orang yang sia-sia itu adalah kawannya syaitan. Jadi mudah-mudahan kita hari ini yang sudah mendapat rezeki dan hibah seperti ini, Bismillah, insya Allah kita akan berproduksi. Apalagi ini memang kita rancang kegiatannya tadi mensupport Mutafri. Karena kalau di jual beli aja kita terus terang sedikit income. Nah, kita mau bagaimana ada penambahannya. Itulah kita pikirkan tahun ini inovasi sabun. Untuk yang lain, berat ya? Kita serahkan sekali lagi Ibu Anissa ya. Minta tolong Ibu Anissa menyerahkan. Oh ya, biar pas fotonya ini ya. Nah ini nanti kalau nggak bisa dibawa pulang, tinggal dulu nanti diantarin. Jadi masing-masing 4 paket ya. 4 paket. Nah salah satunya pada tanggal 27 Oktober akan ada bazar dan Umu berharap ada sabun yang bisa dijual di bazar. Satu, dua, tiga. Tapi sukses.
Video nggak bisa berarti.